Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nia dari kelas 5 SIP 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Menurut APB Statement Nomor 4 Tahun 1970 yang berjudul Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statement of Business Enterprises. Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa di mana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan. Ada banyak pihak yang memberikan pandangan secara berbeda-beda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, akuntansi sebagai bahasa bisnis, akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai realita ekonomi saat ini, akuntansi sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement Nomor 4 yaitu ada 5. Yang pertama, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban. Dan yang kelima yaitu mengungkapkan informasi relevan yang dibutuhkan para pemakai laporan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Yaitu ada 4. Pertama, laporan laba rugi, income statement. Yang kedua, laporan modal pemilik, statement of owner equity. Yang ketiga, neraca, balance sheet. Dan keempat, laporan arus kas, statement of cash flow. Selain itu, catatan atas laporan keuangan, notes to the financial statement, merupakan bagian internal satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi di Amerika, yaitu pertama, Securities and Exchange Commission, kedua, American Institute of Certified Public Accountants, ketiga, Financial Accounting Standard Board, dan yang keempat, Governmental Accounting Standard Board. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar yang berlaku umum dan diterima universal. Di Amerika, standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, General Accepted Accountancy Principles. Standar ini diperlukan sebagai patokan pedoman dalam penyusun laporan keuangan yang baku. GAAP bersumber dari beberapa ketetapan yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi pembentuk standar akuntansi di Amerika. FASB, EITV, AICPA, dan SEC. Ketetapan yang dikeluarkan oleh masing-masing organisasi tersebut memiliki tingkat kewenangan otoritas yang berbeda, mulai dari ketetapan yang memiliki otoritas yang tertinggi sampai dengan ketetapan yang memiliki otoritas yang terendah. Hierarki GAAP yang diterbitkan oleh FASB menentukan sumber prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Saat ini ada 2 standar akuntansi keuangan yang diterima untuk digunakan secara internasional, yaitu GAAP Amerika seperti yang telah dibahas di atas, dan standar pelaporan keuangan internasional International Financial Reporting Standard IFRS. IFRS itu diterbitkan oleh IASB yang berdiri tahun 1973.
FASB dan IASB bekerja sama untuk mengembangkan sebuah standar akuntansi keuangan yang sama. Mereka telah mengidentifikasi ada beberapa standar akuntansi yang dapat dipadukan secara bersama-sama tanpa mengalami banyak kesulitan. Standar akuntansi di beberapa negara, proses penetapan suatu standar akuntansi berbeda-beda dalam berbagai negara. Untuk Amerika Serikat dan Inggris, di mana kedua negara ini memiliki kesamaan dalam tradisi hukum, pemaham kapitalisme, berpendidikan tinggi, angkatan kerja profesional, perusahaan besar yang mendapatkan perdanaan dan pasar saham, dan adanya kepercayaan atas tanggung jawab manajemen untuk melaporkan transparansi dan akuntabilitas mereka kepada pemilik. Sebagai besar, apa yang terjadi dalam akuntansi? Di Inggris dinamakan oleh hukum ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan badan profesi akuntansi.